Daripada fadilah istighfar masih belum selesai, cuman diambil pokok-pokoknya saja. Kalah kok pokoknya toh. Maka dawuh Kanjeng Nabi, idza kasurat dzunubul abdi falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil husni liyukaffiruha anhu bihi. Ketika terjadi pada seorang hamba Allah, saya hamba Allah, ya kita semua ini adalah hambanya Allah, kemuliaan Allah. Ketika sudah banyak seorang hamba melakukan dosa, teimbangin dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang menyebabkan dosa tersebut itu bisa terhapus. Artinya dan apa? Allah kok dosa mulu, susah toh. Oh, kita dalam masyarakat dosa. Satu istilah lakon itu. Dosa kene, dosa raja. Terus syariat juga tak dikerjakan. Tak belum ngelakoni syariat bojo tak boron, nek tak boron, selawat tak boron, istighfar tak boron, adzikir tak boron, tahlil tak boron, dan lain sebagainya. Iku boleh semuanya mana kasodi. Jadi odi kebaik semuanya mana? Odi kebaik semuanya mana? Dosa harus terusan. Istighfar tak toman atau berpunten. Lemon seorang hamba, ada seorang hamba yang seperti itu modelnya, maka kepada Kanjeng Nabi, ibtalahu Allah bil husni liyukaffiru. Bakal paring berai, bakal ditimpakan kepada seorang hamba tersebut kesusahan, kesedihan, kenestapaan, kerobekan, kesompekan, datangnya banyaknya permasalahan, dan permasalahan tersebut tidak diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan dengan hal itu menyebabkan hidupnya jadi sempit, terasa sempit hidup di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pas susah meloloh, tak ada bercemberna. Wasallah buruk kita mau rasa waduh rasanya ketok. Karena selalu ngelangkang gitu sah, lo toman istighfarin. Ngelangkang gitu sah, tak toman istighfarin. Coba bang Ustaz lo supaya orang yang kelihatan pas orang pas sosam lo. Jadi coba kerabat sosam lo, salam Ustaz lo. Apa lo jelok belas memang mau kebulan negeri sosam lo. Punten benih sebenarnya diukafiruha justru karena kebelasan dan kasih sayang Allah terhadap hamba tersebut. Beri sosa tujuannya apa? Beri sosa ini kata tujuannya sopa aja gelem abadi ke Allah. Oh iya, ternyata ngalaku tuh semlono tak nyaman kau di. Oh ternyata ngalaku kesalahan maksiatan melolo kau di ini tak nyaman, kepikiran tak tenang, selalu terbelenggu, mengaromasa, selalu sempit dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun juga. Dan kayak mana sadar tujuan Allah itu supaya sadar, hamba tersebut supaya sadar. Karena wis kok lo tombok lo mentok, wis tak kuat mikir, lo kok rentar ke Allah, wis istighfar. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu sebenarnya. Bagi kita yang sadar bahwasanya adanya kesusahan dan kesedihan yang terus-menerus tersebut bukan dikarenakan ketidaksayangannya Allah terhadap kita, justru saking sayangnya Allah, saking belas Allah, saking cinta Allah terhadap seorang hamba, supaya hamba tersebut tidak terus-terusan larut dalam perbuatan dosa, beri kesosaan, malah supaya dengan ampuni ke pangeran. Wah kalau istighfar, innal hasanat yudhibna sayiat, dikit malah kena melakukan kebagusan gula, kecubaan dosa-dosa selampau nih kelakuan nih kasar, malah supaya yosok, malah yosok pas terang pikiran ini. Pak Moro terang, jember pikiran. Tujuan Allah ini seperti itu. Kalau sudah merasakan nyaman oleh ibadah, fadilah daripada ibadah atau semak kepengiran ternyata sudah ikhlas nyaman, mana pas terus, pas jero untuk ngelakonin dosa-dosa yang pernah dikerjakan di masa-masa yang telah datang, di masa-masa yang telah berlalu, begitu maksudnya. Dosa-dosa yang sudah berlalu. Artinya apa? Jero. Pas tak ngelakonin
dosa boleh. Pas terus mancur ke pengenan. Nah, ini kan burun hamba tersebut jadi orang yang sebenar karena didahului dengan masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dengan kesalahan, masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, masa lalu yang penuh dengan berlumuran dosa. Setelah ngadep ke Allah, ternyata pasti lantaran ketenangan pikiran. Akhir apa? Mohon enggak kesusah-kesusah saya pernah dikerjakan di masa lalu, pas nyebabaki atene ke sedih, atene ke nangis, atene ke kasta, atene ke cinci tak malena. Nah seperti itu. Tujuan Gusti Allah. Akhirnya dan apa? Kebutuhan akan tetapi makin jadi orang semada ke Allah. Nah seperti itu. Jadi kalau saya panjang saja pas laoning dekat fadilah daripada istighfar. Kalau terus-terusan larut dalam perbuatan dosa, ternyata Allah akan menyempitkan pikiran kita, menyempitkan urusan kita, menyempitkan juga permasalahan-permasalahan yang sedang atau yang akan kita hadapi, yang bakal akan kita hadapi. Kuncinya adalah kalau kutu buru ke pangeran, atau pas jodoh lagi syariat itu jodoh lagi. Dengan demikian, insya Allah pikiran yang mau jember, pikiran mau tenang ke Allah yang ngelakonin syariat perintah Allah nih kan penglakon utama akan kewajiban sholat dan lain sebagainya. Nih kemah mau kencang lagi. Nih kenyamanan orang yang ngelaksanakan gitu atau menterjemus dosa akan tetapi makan abadi ke Allah. Dan setelah beli ke Allah pas abadi ini kalau tanggung abadi ini kalau berongkuan. Karena apa? Nyesali perbuatan yang sudah pernah dilakukan. Nah, berarti salah satu keterangan seorang pendosa besar yang menyesali dosanya, terus tidak henti-hentinya dikarenakan ingat pada dosa yang pernah dilakukan tersebut, sehingga membuat dia terus beristighfar, menangis kepada Allah meratapi dosanya, itu masih lebih baik daripada orang yang tidak mengerjakan dosa, tidak pernah mengerjakan dosa, atau orang yang sedikit dosanya akan tetapi merasa membanggakan diri. Merokok lebih fokus dan bawa aja tuh sama lo lampau tuh sana dari merokok tak teman dosa. Aji lebih fokus pendosa akan tetapi meratapi dosanya dengan istighfar nangis kepada Allah daripada dibandingkan orang yang sedikit dosanya akan tetapi merasa membanggakan diri dikarenakan masa lebih baik dari orang lain. Nah, maka dengan demikian moga-moga yang disampaikan manfaat dan moga-moga yang disampaikan barokah.